Kita tahu bahwa plastik ada di mana-mana. Kita menggunakan plastik kapanpun dan dimanapun. Apalagi, plastik yang kita gunakan adalah single use. Setelah digunakan, kita akan membuangnya ke tempat sampah, bahkan ke lingkungan. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa limbah tersebut merupakan valuable resource? Perkenalkan, saya Christoforus Maximilian dari Divisi Design and Innovation Manager, dan saya akan memperkenalkan Anda kepada Timeless Free Future, usaha penggiat daur ulang yang terus berinovasi dalam menciptakan barang dengan nilai seni dan ekonomis yang tinggi dari limbah plastik. Visi dan misi kita jelas, yaitu untuk mengurangi sampah plastik dengan mengubahnya menjadi furnitur dan aksesoris demi masa depan bersama yang lebih baik dan membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat, komunitas, dan planet kita. Jadi, bagaimana kita dapat mengubah sampah plastik menjadi furnitur dan aksesoris? Nah, mari kita mulai dengan permasalahannya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Michael Darren Manason. Saya di sini sebagai Human Resource Manager yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan Anda mengenai permasalahan yang membuat kita tergerak untuk menciptakan timeless free future. Di sini ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai sampah di Indonesia, kedua pemberdayaannya, dan yang ketiga adalah dampak. Dimulai dari sampah yang ada di Indonesia, laut butuh 450 tahun untuk mengurai satu botol plastik. Ibaratnya saat pertama kali Belanda datang ke Indonesia dan minum air dari botol plastik, botol tersebut masih ada. Dan botol itu butuh 20 tahun lagi agar benar-benar terurai. Di Indonesia sendiri, limbah plastik yang diproduksi sudah mencapai 66 juta ton per tahun. Dan kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sudah mencapai 10 miliar lembar per tahunnya. Belum lagi limbah plastik yang ada di lautan sudah sebanyak 8,8 juta metrik ton per tahun, menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah Cina atas sumber utama sampah plastik di lautan dunia. Di Yogyakarta sendiri sudah sebanyak 1.133 ton sampah per hari diproduksi pada tahun 2021. Kita tahu bahwa limbah plastik merupakan permasalahan klasik di seluruh belahan dunia. Namun, sebanyak 81,4% rumah tangga di Indonesia itu menimbun dan tidak menerapkan daur ulang sampah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kurang manajemen sampah di Indonesia. Tidak hanya limbah plastik yang menjadi alasan dibalik berdirinya Timeless Free Future, namun terdapat permasalahan mengenai pola pikir masyarakat, pengrajin, dan juga tukang sampah yang menjadi pemikiran kami. Kenapa? Kurangnya budaya masyarakat Indonesia dalam penggunaan produk daur ulang itu dikarenakan produk daur ulang memiliki ketahanan yang rendah serta tidak praktis dan efisien. Pola pikir tersebut menjadikan stigma kepada produk daur ulang, padahal tidak semua produk daur ulang begitu. Serta kurangnya pemberdayaan dan daya tarik masyarakat terhadap pengrajin lokal yang memiliki potensi sangat besar dalam menjalankan seni dan kerajinan Indonesia. Tentunya sampah ini juga menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Masuknya plastik mikro ke dalam tubuh karena pencemaran laut dan tanah, asap hasil pembakaran sampah yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tentunya sampah ini juga menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan.
seperti masuknya plastik mikro ke dalam tubuh, itu karena pencemaran laut dan tanah. Terus asap hasil pembakaran sampah yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat meningkatkan jumlah emisi di udara yang berbahaya bagi pernapasan. Kemudian ada kematian biota laut seperti yang terjadi di Wakatobi. Itu seekor paus terdampar dan mati karena menelan 5,9 kg sampah plastik. Dan tentunya juga terjadinya banjir yang menjadi masalah utama di ibu kota Indonesia ya, yang tidak kunjung usai. Oke, baik, perkenalkan, saya Paulus Cahaya Nugroho. Di sini saya sebagai Project Manager, saya akan menjelaskan solusi yang diberikan oleh kami, Timeless Free Future. Nah, pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari limbah plastik ini. Seperti dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang penanganan sampah plastik laut, dan juga larangan penggunaan plastik sekali pakai di beberapa daerah provinsi. Sayangnya, penurunan sampah plastik masih jauh dari target yang diinginkan. Terdapat wacana mengenai penerapan cukai plastik, namun hal tersebut masih hanya menjadi wacana. Dan pemerintah tampaknya masih menunda implementasi kebijakan tersebut. Hal itu seakan menunjukkan bahwa limbah plastik masih kurang potensial untuk diprioritaskan. Baik, kemudian di sini Timeless Free Future memanfaatkan kombinasi manusia, mesin, platform, dan pengetahuan untuk menciptakan sistem daur ulang global yang alternatif. Nah, Timeless Free Future ini mengubah limbah plastik menjadi furniture sebagai elemen kunci untuk memperbaiki masalah sampah plastik yang ada di Indonesia dan dunia. Serta, Timeless Free Future ini mengupayakan agar pemulung dan pengrajin lokal yang ada di Yogyakarta agar lebih berdaya dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus meningkatkan kemampuan ekonominya. Nah, kenapa kami memilih daur ulang? Menurut kami, bahwa dengan menggunakan konsep daur ulang, kita juga dapat menerapkan konsep ekonomi sirkular yang dapat memberikan banyak keuntungan di berbagai sektor. Nah, keuntungan-keuntungan tersebut apabila diterapkan, maka dengan 1 ton plastik yang didaur ulang bisa menghemat 5.774 kW energi. Juga bisa mengurangi 30% emisi karbon, menambah 23 meter kubik ruang TPA, serta menghemat 16,3 barrel minyak. Hal ini tentu saja akan sangat memberikan dampak yang sangat positif bagi lingkungan. Lalu, kenapa kami memilih untuk memproduksi furniture? Kita tahu bahwa kita itu sangat membutuhkan furniture dalam kehidupan kita yang nyaman untuk penyimpanan, sebagai tempat duduk, dan juga sebagai relaksasi. Maka furniture merupakan barang-barang yang sangat esensial dan merupakan suatu kebutuhan sekunder bagi manusia. Nah, kita juga memilih furniture sebagai produk utama karena dalam mendaur ulang limbah plastik menjadi sebuah produk furniture dibutuhkan 8 kg limbah plastik. Jika kita kalkulasi, maka kita dapat mendaur ulang sebanyak 864 kg sampah plastik dalam setahun untuk produksi 9 buah produk furniture per bulannya. Nah, untuk bahan dasar pembuatan produk kami ini, kami menggunakan limbah plastik yang berjenis plastik HDPE dan PP yang merupakan jenis limbah plastik paling banyak di Indonesia. Serta jenis plastik tersebut memiliki durabilitas yang kuat dalam pembuatan sebagai furniture sendiri. Nah, untuk produk aksesoris, kami akan menciptakannya itu dari material daur ulang sisa hasil pembuatan produk furniture kami. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rohila Aprianda Rahman selaku Marketing Manager. Saya bertugas untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi strategi pemasaran
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk, alat, dan supply chain. Untuk produk itu sendiri, kita sudah memiliki 7 jenis produk, antara lain bantalan, pasta gigi, vas bunga, bangku, kursi, lemari, dan rak. Semua itu dibanderol dengan harga mulai dari 20.000 hingga 3 juta rupiah. Dan untuk alatnya, kita menggunakan 3 jenis alat. Yang pertama adalah shredder, yang bertujuan untuk menghancurkan plastik agar menjadi serpihan kecil dan dapat menampung hingga 50 kg plastik per jam. Sedangkan alat kedua, extrusion, bertujuan untuk melelehkan serpihan plastik kecil dan menginjeksinya ke dalam cetakan. Mesin ini mendaur ulang plastik hingga 20 kilo per jam, agak lebih sedikit dibandingkan alat sebelumnya. Dan untuk mesin terakhir, sheet press, bertujuan untuk menekan plastik menjadi lembaran daur ulang. Mesin ini dapat membuat lembaran dengan dimensi 1 x 1 meter dan mendaur ulang sekitar 20 kg plastik per lembar. Untuk supply chain-nya, kita tidak juga melupakan jasa dari pengepul, TPS, dan bank sampah dalam pengumpulan limbah plastik sebagai bahan baku produksi. Karena itu adalah merupakan kunci dari hubungan timeless free future dan merupakan juga salah satu tujuan dari perusahaan kami, yaitu menyejahterakan masyarakat. Timeless Free Future bekerja sama dengan pemulung dan pengrajin lokal guna memberdayakan serta menaikkan potensi ekonominya, yaitu dengan membeli limbah plastik dari pengepul, TPS, dan bank sampah dengan harga yang lebih tinggi. Dan Timeless Free Future juga ikut berkolaborasi dan mendesain serta memberdayakan keterampilan mereka dalam membuat furnitur serta aksesoris daur ulang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rupiatus Rangga Saputra, nomor NPM 210218016, yang berperan sebagai Managing Director. Managing Director ini bertugas untuk menjadikan Timeless Free Future berkelanjutan secara finansial untuk mengukur dampaknya. Oke, kita masuk ke model bisnis yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bagian pemasaran. Bagian pemasaran untuk Timeless Free Future ini akan memasarkan produk dengan cara mengedukasi. Tujuan edukasi ini agar masyarakat di Indonesia memiliki pengetahuan dan juga kesadaran mengenai daur ulang limbah plastik secara mendetail dan juga lebih mendalam. Dan kita akan menggunakan metode-metode yang bisa membantu masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai daur ulang plastik ini. Metode pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan workshop ke coffee shop di Yogyakarta. Dan tujuan dari workshop ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeksplorasi topik, terus melakukan pelatihan langsung, dan juga akan disediakan aplikasi praktis mengenai daur ulang plastik yang bisa digunakan nantinya. Yang kedua adalah metode dengan cara kolaborasi antara artis lokal, coffee shop, dan brand lokal di Yogyakarta. Nah, tujuan dari metode ini sendiri adalah untuk menarik publisitas dan juga menjangkau pelanggan potensial
yang baru melalui promosi silang antara artis lokal, coffee shop, dan juga brand lokal di Yogyakarta tadi. Cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan cara aktif mengikuti pameran-pameran seni, karena pengunjung yang ada di pameran seni itu mayoritas bisa dibilang melek lingkungan. Dan tujuan dari mengikuti pameran seni ini adalah untuk mengubah cara pandang masyarakat bahwa furniture itu tidak melulu mengenai material seperti harus dari kayu ataupun dari besi, namun juga furniture itu bisa terbuat dari bahan daur ulang plastik, dan juga daur ulang plastik ini tentu saja memiliki nilai ekonomis dan juga nilai seni yang tinggi pula, tidak kalah dengan material seperti kayu dan besi tersebut. Nah, terus apa sih kompetitor yang akan kita hadapi nantinya? Tentu saja kompetitor yang akan kita hadapi adalah industri fast furniture. Industri fast furniture ini memproduksi furniture secara massal yang merupakan kompetitor yang sangat besar tentunya, karena sebagai sektor padat karya yang berorientasi pada virgin material tidak didaur ulang. Industri fast furniture yang kita maksud adalah IKEA, Asia Hardware, juga Informa, yang merupakan kita tahu adalah industri furniture besar di Indonesia. Namun kita harus melihat juga bahwa banyak perusahaan industri fast furniture itu mempromosikan sustainable, namun juga harus melihat bahwa dapatkah sebuah perusahaan yang mempromosikan konsumsi massal, barang-barang murah, dan memiliki 950 juta pelanggan setiap tahunnya, dan pendapatan penjualan 34 miliar euro dapat dikatakan sebagai sebuah industri yang sustainable. Kita harus melihat lebih dalam lagi hal tersebut. Kenapa harus sekarang? Industri daur ulang global bernilai sekitar 410 miliar dolar, memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan naik sekitar 5%. Hal tersebut setidaknya untuk 7-10 tahun ke depan. Dengan margin keuntungan yang berkisar antara 30 hingga 60%, namun tergantung pada jenis bahan yang dapat didaur ulang. Dan kini kecepatan pemrosesan produk yang dapat didaur ulang berlipat ganda karena munculnya peralatan berteknologi tinggi yang canggih, serta elemen biaya yang terkait dengan daur ulang telah berkurang secara signifikan karena jumlah barang yang lebih banyak sekarang dapat didaur ulang. Maka dari itu, kita perlu melihat sampah sebagai oportunitas, a waste that makes money. Namun, bagaimana dengan kapasitas daur ulang dan demand yang ada di Indonesia? Mari kita lihat. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dilihat dari populasinya yang sangat banyak, maka akan memiliki market yang besar juga. Di saat yang bersamaan, suplai sampah plastik cukup banyak. Dengan proyeksi peningkatan limbah plastik dalam skala global, diperkirakan limbah plastik akan meningkat dari 353 juta ton menjadi 1.014 juta ton pada tahun 2060. Maka dari itu, kita perlu memanfaatkan limbah plastik dari sekarang agar kapasitas daur ulang di Indonesia akan terserap secara maksimal. Dan dalam segi demand sendiri, produk rumah tangga itu merupakan jenis produk berkelanjutan atau produk yang ramah lingkungan yang paling sering dibeli oleh masyarakat di Indonesia, yaitu sebesar 47,8%. Dan 80% konsumen di Indonesia bersedia untuk mengeluarkan biaya lebih untuk produk yang mempromosikan kelestarian lingkungan. Dan 20,3% konsumen di Indonesia mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan ketika ingin membeli suatu produk baru. Nah, maka dari itu, kita perlu menyediakan produk yang berbasis daur ulang kepada masyarakat di Indonesia. Halo, perkenalkan saya Christoporus Maximilian
dari Design and Innovation Manager yang bertugas untuk memimpin pengembangan, manajemen, dan implementasi proyek dan solusi inovatif kepada Timeless Free Future. Halo, perkenalkan, nama saya Rupiatus Rangga Saputra, nomor NPM 210218016, yang berperan sebagai Managing Director. Managing Director ini bertugas untuk menjadikan Timeless Free Future berkelanjutan secara finansial untuk mengukur dampaknya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rohil Aprianda Rahman selaku Marketing Manager. Saya bertugas untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi strategi pemasaran. Oke, baik, perkenalkan, saya Paulus Cahaya Nugroho. Di sini saya sebagai Project Manager. Saya akan menjelaskan solusi yang diberikan oleh kami, Timeless Free Future. Perkenalkan, saya Mikael Darren Manason. Saya di sini sebagai Human Resource Manager yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.